Di story. Di story-nya Mang Budi ya. Ya, ada apa? Itu kan sering ada cewek-cewek dance. Oh, apa itu maksudnya? Emang salah saya suka Blackpink? Enggak salah. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi, mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Belum benar suara gue, Bang? Masih nggak enak ya buat nyanyi. Iya, masih nggak enak. Ini udah hampir 2 bulan nih. Kenapa, Bang ya? 2 bulan? Iya. Kayaknya sih mesti cek sih ya. Kalau udah lebih serius kayaknya mesti detail lagi sih penanganannya, Ji. Harus lebih detail lagi ya. Iya. Kalau menurut lo, kenapa seorang penyanyi itu suaranya bisa serak banget, Bang? Kan kemarinan lo bilang kurang tidur. Terus apa lagi? Perubahan iklim yang Perubahan, drastis. iklim. Mungkin gue gitu. Ya. Terus pengobatannya gimana? Jangan nyanyi. Kalau Ya kan nggak bisa nyanyi, ya jangan nyanyi. Oh. Ya udah sebenarnya sesimpel Enggak, itu. tapi kalau misalnya tentang suhu, Kecuali ada yang bayar. gitu ya. gitu ya. Kan penyanyi. Enggak, Bang, tapi kan gini, itu kan belum memecahkan masalah. Ya, oke, Kalau oke. gue masih sering pindah-pindah dari Puntang ke Cibubur gitu. Sebenarnya sih gue kadang ngelihat gini kali butuh biasa ya, adaptasi. Badan kan juga pasti akan adaptasi. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan ya pasti lo akan terbiasa dengan rutinitas itu. Badan lo juga mulai ngerasa gitu. Kayaknya sih gitu ya. Jadi nggak pakai obat-obatan. Ya gimana ya kalau gue ngomong nggak pakai nanti ada yang marah. Kalau bilang pakai, Kalau bilang make, gue termasuk yang nggak make. lo nggak pernah ngobat ya? Gue kalau ditanyain ya atau enggak, gue bilangnya enggak. Karena gue memang membiasakan makanan aja, bukan obat gitu loh. Jadi gue mengatur. Jadi lo nggak pernah minum obat-obatan gitu? Hampir belakangan ini udah nggak pernah. Karena Emang nggak mau aja. terus kalau lo sakit berarti ini dong, Bang. Ini menarik sih. Kalau gue tuh salah satu yang kadang-kadang kalau pas lagi keadaannya lagi ribet banget, terus gue lagi nggak enak badan gue nggak enak gitu, ya gue minum obat. Gue ngebiasain kayak apa ya, kayak sensor ngerasain gitu kayak sensor. Kayaknya gue tidurnya baru segini, oke gue tambahin tidur. Kayaknya gue minggu ini udah makan protein udah keseringan nih. Seminggu ini udah sampai 4 kali gitu misalkan. Ya udah gue nggak dulu. Gue lebih gitu, sebenarnya sih gue juga nggak tahu. Nggak rock and roll dong. Katanya lo rock and roll, Bang. Kan rock and roll gitu, gaya hidupnya rock and roll. Kan bukan asal-asalan kali. Oh gitu ya? Emang rock and roll apaan sih? Rock and roll apaan sih? Enggak lah, kalau gue juga nggak tahu ya. Gue juga nggak pernah ngerasa gue rock and roll. Gue nggak pernah ngerasa. Ya udah jalanin aja sebisa gue, semampu gue dan tahu batas gue di mana. Luar biasa, ilmu dari sang guru hari ini. Dan kita kembali di obrolan warung kopi. Selamat datang di obrolan warung kopi ekstrakan harimu. Kali ini Nah, kita udah ngobrol tadi. Iya, ya itu opening intro ngehe gitu. Sekarang intronya panjang. Ada intronya kayak lagu. Ya tetep lah sebagai seorang songwriter, paham itu tetap harus dipakai. Harus pakai intro ya? Iya dong, biar nggak kaget-kaget banget. Kali ini kita ada di mana kita hari ini? Ayo, di Kopi Saji di kawasan Jalan Bapak Hussein nomor 6, Bandung. Dan banyak yang menarik, Bang, di Kopi Saji ini. Salah satunya adalah mereka nih bikin. Kok kita nggak ada salamnya sih, Ci? Kenapa? Biasanya kan ada. Iya. Enggak, biasanya kan gimana? Gimana?
Saya Anji, bukan. Saya Anji dan Saya Ipang. Anji. Hah? Anji, petualang. Nggak menarik ya? Udah anjing. Nggak menarik, udah Ya lah udahlah. mendingan yang Iya. menarik aja kita Iya, ngobrol iya, bang. iya. Yang Sama menarik. yang empunya tempat ini ya, Kopi Saji. itu biasanya segmennya di PPKN. Para penutur kopi Nusantara. Dan sekarang kita undang Ya, kali ini kita ngajak orang yang lebih akan menuturkan tentang keajaiban kopi. Kopi Saji. Saji. Kita ajak owner dari Kopi Saji. Please welcome Kang Reza. Wih, udah langsung bawa lo, gokil. Kok udah tahu? Saya Pramal, Om. Kalau ngobrol tanpa kopi. Oh iya dong. Jadi ini apa nih? Ini menu spesial kita, es kopi saji, jadi kopi susu signature dari kita. Signature ya. Bedanya apa sama kopi? Creamernya kita rahasia. Creamernya rahasia bang. Kalau Bang Ipang kan, rahasianya sih anjir. kalau Bang Ipang kan Pengen ini tahu kan, aja. Tubruk. kopi tubruk ya. Ya, Tuburnya ini ini pakai wine. bin apa sih? Ini wine Pangalengan. Wine. Kita proses sendiri. Main ya. Iya, menariknya tadi sempat Silakan. jalan-jalan ke belakang. Ada beberapa yang penasaran saya tanyain. Biasanya kita cuma sekedar nanya jagoannya apa, yang jagoan dari Kopinya, kedai kopinya iya. apa, beansnya apa, prosesnya gimana. Tapi yang paling menarik buat saya kali ini adalah dari pembuatan mesin. Ternyata mesin-mesin di sini dibuat Sendiri. Hampir 100% Tolong DIY. ceritain tuh Kang. Kenapa nggak pakai mesin Yang buatan udah ada. yang udah jadi? Mungkin agar tidak apa ya, karena om saya di balik pembuatan itunya, buildernya punya idealis yang tinggi gitu. Jadi selagi bisa Oke. bikin sendiri, ngapain kita beli gitu. Tapi Wah, maksudnya itu nggak bagus buat konsumen tuh bang. Kenapa? Kenapa? Jadi kan selagi kita bisa bikin sendiri, ngapain beli? Nanti Nggak konsumennya ada yang beli. iya. Selagi kita bisa bikin kopi sendiri, Iya. ngapain Bikin sendiri? Tapi kan orang Indonesia pada mager, tenang. Oh, memanfaatkan Kemageran. Kemageran. Ada Kaum rebahan. Iya. Kemageran. Tenang. Ada peluang bisnis ya. Ada peluang Ya. bisnis. Kenapa sih harus sebegitu perlunya kah harus bikin, memang ada yang dibedain nggak dari mesin-mesin standar yang sudah ada gitu? Kayak mesin roasting deh. Oke. Mesin Bedanya roasting. Apa yang ngebedain? Mesin roasting mungkin udah brand-brandnya udah ada banyak yang lebih maju dari kita sih sebenarnya. Oke. Cuman kita teknologinya hampir sama dengan mesin roasting yang udah ada. Kita menggunakan teknologi hot air. Jadi Oke. saat tong dalamnya tidak langsung kena api. Jadi itu ngambil dari udara panasnya. Jadi Uap. dari Uap panasnya. uap panas. Jadi nanti api, uap panasnya masuk ke dalam tuh. Dia lebih rata. Ya lebih rata. Apa Jadi- istilah kerennya slow cook Ya, slow cook. Smoky-nya jadi nggak terlalu smoky. Ya. Oh, pantas enak. Itu alatnya bakal dijual. Kita mesin roasting udah dijual. Oh udah. Oh, udah. Mesin roasting kita udah ada yang di kemarin Jogja sama Kediri kalau nggak salah, saya lupa. Tadi saya sempat ngeliat kan. Sempat workshop. ngeliat. Enggak barusan mesin kopi. Oh, yang sini. Buatnya gitu. Nanti dijualnya seperti itu. Kita ngejual nggak sama mejanya sih, tapi mesin dalemannya sama group headnya yang di atas. Oke. Jadi nanti itu di settingnya bisa di bar, coffee shop itunya. Itu untuk berapa kilo? Apanya? Mesin roasting. ha? Mesin roasting kita ini kapasitasnya 5 kilo. Cuman untuk apa? Oh, yang paling kecil tuh 5 kilo, kan ada yang sekilo. Ya ada, kan? ada yang sekilo. Cuman ini lebih efektifnya di 3 kilo. Oh, paling kecil di 3 kilo ya. Paling kecil 3 kilo. Saya lihat sini yang kerja ini ya muda-muda semua. Ya mudah-mudahan Dan anak muda banyak semua. dan banyak anak muda. di Banyak sini. anak muda di sini. Kumpul-kumpul. Ya banyaknya anak SMA karena deket sekolahan di sini. Oh, sini dekat sekolah. Emang Iya. sekolah udah masuk? Alumninya. Pada nongkrong di sini. Jadi hubungannya sama sekolahnya apa? Alumni itu ngecengin, Adenya. tapi kan nggak ada. Oh iya. Iya. Jadi emang nongkrong aja di sini ya. Iya, emang nongkrong aja karena Keburu mager. keburu mager. Nggak mager bang mereka. Enggak, maksudnya sekolah di sini, begitu lulus nongkrongnya masih di sini kan mager. Kenapa nggak nyari tempat tongkrongan lain? Tapi kalian gagal sebagai laki-laki itu, maksud tongkrongannya nggak ada wanitanya gimana sih? Sepertinya pada tidak laku di sini. Gimana ini tongkrongan tanpa wanita?
Nggak asik Iya nggak banget. boleh loh udah malam, anak perempuan nongkrong sampai jam segini. Oh, zaman sekarang masa gitu masih gitu. Nongkrong digital. Sekarang nongkrongnya digital. Nongkrongnya Iya, virtual. Udah ketiduran kan begitu. Video call sampai ketiduran malam-malam. Anak muda zaman sekarang. Kayak situ juga dong. Saya nggak punya. Apa? Loh kok dia jadi cerita? Oh, iya. Nanti itu di segmen 2. Oh, iya. Tumpahkan masalahmu. Terlalu Sekarang tuh soalnya kita lagi mau promosiin warung saya. Oh, Ini iya. nih, apa kopi saji. Kopi saji. Iya kan? Iya. Nah, selain mesinnya, apalagi keistimewaan dari Yang ngebedain sama kedai lain. yang ngebedain dengan kedai lain, kita beans yang kita pakai di sini itu kita emang semuanya proses sendiri dari kebun. Kita petik, kita proses menjadi green bean, kita roasting sendiri, lalu disajikan di sini. Untuk proses wine gitu-gitu Wine, juga. natural, full, semua semi-wash, full. honey, Oke. black honey dan lain-lain, kita melakukan prosesnya sendiri. Sendiri. Makanya itu yang ngebedain dengan kedai lain. Ya. ini Alright. memang dikemasnya ini ya, raw ya. Raw. Ada tujuan tertentu pasti. Kebetulan owner yang punya tempat ininya suka dengan kayu. Jadi di sini Nggak disimpannya suka kayu. lawan jenis. Suka. Suka. Bang biasa aja dong bang. Lu aneh Suka deh. dong. Orang lagi ngejelasin, lo potong lagi pakai lawan jenis lagi. Tadi pertanyaan lo, di sini nongkrong nggak ada ceweknya ya? Kita ngomongin. Gue sering terdistraksi gara-gara ngikut-ngikutin ada satu temen Oke. yang suka bercanda-bercanda ngalor ngidul gitu. Motong-motong gitu. Kang Dani nah. Saya nggak tahu kan. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Wah gini, jadi kalau misalnya Bandung pokoknya pencet aja 022 terus asal nomor berapa aja itu halo bisa bicara dengan Dani. Bisa. Seterkenal itu kamu nggak kenal payah berarti. Berarti saya yang payah. Iya. Bukan Kang Dani. Bukan Kang Dani mah nggak payah-payah dia. Terusin nanti jelasin maaf ya. Jadi suka kayu-kayu. Ya, suka aksen kayu-kayu. Jadi hampir di sini ini tuh bekas lumbung padi kalau nggak salah. Oh, dia angkut segini ini. Iya, itu dia bener-bener. Ini bukan bikin, emang bekas dipakai kayak yang di belah sana itu bekas lumbung padi juga. Gitu ya. Hmm. Oh itu sebelah situ apa? Itu makanan sate. Oh. Jadi ini satu kesatuan ya? Ya, Kopi jadi saji terus. ada Ada kopi dan makanannya ada juga. tenan lainnya, ada makanan. Oke, itu semuanya di satu lingkungan. Ya, selingkungan sini. Di sini dan terusnya udah berapa lama sih kedai ini? Ini udah jalan 7 tahun. Tahun ke-7. Ini jalan tahun ke-7 tahun ini. Oh, berarti kita udah nggak perlu promosiin tempat ini, Bang. Ya terus ngapain kesini kalau kagak dipromoin? Kita Ya ngapain? promoin lah tetep lah. Kita minta gratisan ngopi sebenarnya. Enggak, kita nggak loh. beli lah, Iya enak loh. aja. Kita nggak minta gratisan, kita cuma nggak enggak. beli doang. Ya. Dikasih kan, ini saya ngasih. Terima kasih. Kan kita nyobain, enak banget. Bener ya? Ini terlalu hiperbola ya? Bang? Iya. Terlalu hiperbola? Enggak, enak banget. Oh, beneran. emang enak banget. Jadi cara ngebandingin ya, lihat ya, kamu kalau ngeliat influencer atau selebgram mempromosikan sesuatu, kalau dia bilang enak, nah itu biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau anjing mau mati, gue enak banget nih. Aduh. Itu enak banget. Itu enak banget. Itu enak artinya, Bang. Oh berarti ada tutorial cara mengucapkan enak itu tadi ya? Enggak, Bang. Pokoknya kalau misalnya bilangnya enak banget artinya enak. Kalau enak doang biasa aja. Oh yang ngebedain dia banget. Cuma dia nggak enak kali. Kalau misalnya dia ngomongnya nggak enak gitu atau biasa aja. Padahal Udah dikasih. Nggak, tapi ini beneran enak. Beneran. Asli ini enak banget. Jadi buat teman-teman Sobat Coklat yang belum pernah datang ke sini, ini udah 7 tahun, berarti kamu kemana aja? Gaulnya kurang luas kayak Bang Ipang. Kamu udah cobain datang ke sini. Kayak dia luas juga nggak boleh. Iya. Lo kan Ini kita lagi ngomongin kedai, kenapa jadi ngomongin kita sih? Ini ngomongin kedai dulu. Ini kedai tadi ada apaan aja? Ya udah, Kan Bang. ini bagian lu yang ngupas ini. Oh gitu ya? Iya, bagian kan itu ya? segmen selanjutnya ada baru apa gua. aja? Nggak gitu juga kali nanyanya. Ada apa aja ya? Ada kopi, di sini ada minuman lain-lain. Dan banyak jenis kopi lainnya. Tapi kalau beans Kalau itu harus beliin beans lokal atau emang ada interlokal?
Kalau beans kita di sini pakai lokal. Keren. Kita spesialis di kita Ciwidey. Karena kita kebunnya di Ciwidey. Keren. Oke. Karena beans lokal gak kalah dengan beans interlokal. Wah iyalah. Menurut saya lebih enak, Bang. Gila seru banget ceritanya. Oke, kita lanjutkan lagi segmen berikutnya. Enggak. Seru-seru banget. Dan seperti biasa kebiasaan kita kalau di OWK adalah si yang ada di tempat ini, di kedai ini mempromosikan Tempatnya. Kenapa harus ngopi di sini? Kenapa harus ngopi di sini? Karena kalau yang penasaran dengan mesin kopinya, ya bisa datang ke sini karena kita membuat mesin kopi ini dengan sendiri, dengan hampir 100% DIY. Wow. Dan rasanya juga ya mungkin bisa bertanding lah dengan yang lain gitu, tidak jauh beda gitu. Ya harus nyobain sih ya biar tahu. Ya walaupun Seperti- tempatnya kita punya ciri khas tersendiri. Apaan? Ciri khasnya? Disebutnya apa nih ciri? Ini disebutnya leit. Leit. Leit bang, tahu nggak bang leit bang? Gak itu ada yang nyaut gardu katanya. Leit ini. Leit, Lumbung. Bang. Berarti awalnya ini tempat padi, Padi. ya kan? Dipakai jadi tempat kopi. Oke, so jadi buat sobat coklat yang pengen cobain harus datang ke Harus sini di datang ke jalan sini. apa? Jalan Bapak Hussein nomor 6C dekat Rumah Sakit Advent. Yes, dan kita akan balik lagi di segmen selanjutnya. Atur nuhun Kang. Siap, makasih juga Mas Haji. Terima Makasih, kasih. Bang. Saya bikin ekstra kan hari. Ekstrakan harimu. Balik lagi di obrolan warung kopi. Telat. Tanya udah 1, 2, 3. Balik lagi di obrolan warung kopi. Ekstrakan harimu. Segmen ini adalah Iya, ini adalah kopiku tumpah. Kopiku tumpah. Seduh kopimu tumpahkan Tumpahkan masalahmu. masalahmu. Kita masih di Kopi Saji. Dan sekarang kita akan kedatangan Narasumber yang seru nih. Ya. Antik nih. Unik. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang yang sering riding, jalan, mengerti banyak tentang motor-motor besar dan yang sudah lumayan tua motornya. Dan juga ada hal menarik, Bang. Banyak Di banget. story-nya Hah? sering share jogetan-jogetan. Jogetan-jogetan. Iya kan? Biar- Jogetan-jogetan nih. Joget-jogetan itu kayak apa sih? Lo suka lihat story-nya nggak? TikTokan gitu. Yoi. Jadi mesti bayangin, Iya. ya kan penampakannya. Ini namanya adalah Mang Budi Iyang, ya kan. Penampakannya kayaknya nggak kelihatan kayak bakal jogetan-jogetan, ya kan. Langsung kita panggil aja ya. Biar Sobat Coklat nggak penasaran. Biar Sobat Coklat Please nggak welcome Mang Budi. Yeah. Mana? Oh pakai musik berarti. Kata lu ada joget-jogetan, Ji. Gue bilang juga antik kan. Lu salah kali, bukan Budi yang ini kali. Joget. Siapa yang manggil Gojek? Joget. Joget. Ini kan Ini kalian tuh lagi pada ngeronda nih, ada pos ronda. lumbung ini teh. Oh, Mang, apa kabar, Mang? aduh idola, Alah. idola. Padahal tadi ketemu ya, biasa aja. Kang, ini apa mendukung apa suka pelangi atau bagaimana? Hidup itu harus warna-warni. Oh. Must be colorful. Must be Must be colorful. colorful. Iya. Yang artinya Ya pokoknya warna-warni. Makanya banyak kegiatan nih yang Mang Budi lakukan ya. Insya Allah. Motor. Nggak ada sebetulnya, nggak ada kegiatan saya. Oh karena nggak ada kegiatan, Iya. jadi bermotor. Jadi bermotor aja. ya Jadi berarti kegiatannya apa? ya bermotor. Tapi nggak ada kegiatan Tapi kan katanya. kelihatan. Ya itu kan bukan kegiatan kalau bermotor mah. Jadi apa? Keperluan. Oh, oke. Oke. Lo kerja nggak? Berkegiatan nggak? Berkegiatan lah. Enggak, itu keperluan. Oh, salah berarti ya. Salah selama ini Siapa konsep sih yang yang ada di kepala ngajarin kita konsep tuh, konsep ini salah semua. Jadi kita selama ini dibohongi ya.
bahwa sebenarnya itu kita tidak berkegiatan. Jadi mulai hari ini diganti. Berkeperluan. Mulai hari ini itu adalah sebuah keperluan, bukan berkegiatan. Bukan. Kalau dalam bahasa Inggris nama bisnis lah gitu. Oh, berarti kalau yang kegiatan? Ya gitu giat. Oh ngeliat atau mah? Ngulet. Ngeliat. Jadi berkegiatan itu menurut saya ya bisnis. Bahasa Inggrisnya teh bisnis. Oke. Ngomong-ngomong bisnis. Berkeperluan. Ngomong-ngomong bisnis nih Mang Iyeng. Pernah ada cerita dari batu cincin jadi motor. Menarik tuh. Iya. Batu akik. Batu akik. Siapa tuh yang ngarang goblok juga tuh? Siapa yang Cerita itu harus saya yang bikin. Harus saya yang keluar dari mulut saya itu baru bisa dipercaya. Kalau yang ini Itu kan kata orang kan? kata orang. Kata iya. orang. Jadi pengen yang denger yang Yang benar, yang real. Yang real. A1. A1 itu dari lingkaran 1 ya kan. Bener. Bener. Jadi pernah Tukeran. dari tukeran batu. Itu ceritanya panjang, sebetulnya bisa 2 segmen, 3 segmen sebetulnya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kita emang 10 segmen untuk kali ini. Aduh, Berarti anjing. masih ada 8 segmen lagi. Jadi ceritanya gini, Mas Anji, Mas Ipang, waktu itu teh saya ada yang nawar motor saya, AJS Twin ya. Sehingga saya waktu Tahun? itu tahun 2014. Oke. 2014 saya jual. Waktu itu teh harganya 85 juta kalau nggak salah. Wow. Nah dengan uang sebanyak itu saya bingung karena saya teh nggak pernah megang duit sebanyak itu kan. Bingung apa? Terus beli motor waktu itu gimana? Itu belum masih murah kan. Oke. Nah, duit itu saya beliin Dipakai? batu cincin waktu itu teh. Tahun Jenisnya? 2000. Seharga itu. Semua enggak saya kasih ke seseorang, ke ibu, ke semuanya. Pokoknya saya belanja batu ali itu, batu cincin itu sekitar kurang lebih 60 juta rupiah. Wow. Totalnya saya beli. Makanya kata si Kang si Babe Dalton, mana kayak orang gila aja beli batu. Batu apa sih? Waktu itu batu Kalimaya saya beli satu Muka? kilo, 1 1 kilo, kilo, oke. tapi udah jadi ya. Oke. Terus Oh semua udah jadi? Udah jadi. Udah jadi terus ditimbang jadi Di rawa sepuluh. bening dulu waktu beli teh. Terus batu rubi yang segede gini. Iya. Mahal Satu dong ruby. dulu itu 15 juta. Terus batu rubi yang gede-gede, yang daging ini yang 6 jutaan, ada beli berapa biji gitu. Terus udah. Itu aja. Itu totalnya 60 juta. Ya, Dibeliin batu. itu semua. Itu tahun 2014 ya. Oke. Terus abis beli batu, Udah nongkrong aja. Duitnya Habis kan? duitnya. Iya, duit 60 duitnya juta habis. banyak, Mang. Oh yang penting hobi. Hobi. Oh, Senang. oke. Kegiatan. Kegiatan. Bisnis. Enak itu. dilihat orang ada kegiatannya. Nah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta diridhoi dengan keinginan yang luhur, 1 tahun kemudian boominglah batu. Oh iya ada tuh Oh, masa-masanya. Ini tuh sebelum booming Oh berarti. iya dong. 2015 tuh booming. Boomingnya 2015. Iya, 2015. Nah, dari situ alhamdulillah saya beli Kalimaya yang 3.000 per kerat, saya jual 7 juta per kerat. Ya alhamdulillah saya bisa. Kerat tuh gimana sih? Kan misalkan kalau segede Iya. gini 1 gram tuh 5 kerat kalau nggak salah ya. Oh gitu hitungnya. Nah, kerat gitu. Nah disitulah mungkin Tuhan memberikan saya rezeki yang berlimpah, yang barokah. Dari batu-batu itu Ah. dijual harganya berkali-kali lipat. Berkali lipat, alhamdulillah. Terus dari situ bisa beli motor lagi Saya atau beli motor lagi yang BSA yang hijau, terus yang matchless lagi 1. Oh, jadi banyak. Terus yang ruby yang 1 itu ditukar sama motor Harley 1 uang 30. Untungnya banyak ya. banyak Oh ya, Mang? kecil dosa itu sebetulnya rugi waktu itu. Masalahnya beli batu 15 juta, dikasih duit 30 juta, dikasih motor Harley 1 rugi saya. Kok rugi? Ya, Ngitungnya Bukan rugi dong, ruby. ruby maksudnya. Itu benar. Ruby ternyata. Ya, dan mungkin beberapa saat kemudian itu menginspirasi teman-teman yang lain. jadi pada beli batu. Ya terserah dia mau beli Ya batu, mau beli apa inspirasinya di terserah. mana, Mang? Maksudnya inspirasinya. Ya, inspirasinya gitu. Bang, Oke. Bang, segmen ini lu ya. Oke. Lu kenapa? Enggak, gue mendengarkan. Jadi banyak Oh, teman-teman. Kang. Banyak teman-teman, Pak, Ya. yang aja. Yang kok lu bisa tahu sih mau booming? Nah, Itu mah hanya Allah yang tahu, bukan aku. cerita bijaksana Oh sekali. iya Mang. dong.
kan kembali tadi berkegiatan. Oke. Daripada diem begini pakai duit apa, takut habis. Sementara saya senang batu cincin dari zaman dulu, dari zaman kuliah, dari zaman SMA. Oh, emang awalnya udah berarti Iya. tahu jenis-jenisnya emang Udah, wah ini insya langka, Allah lah tahu. ini. Yang tadi seperti ceritain sama Budi Arab, si Kang Budi Arab, ketemu di Bali juga dulu waktu masih Batu itu. batu cincin juga. Jadi pencarian batu tuh emang udah sampai ke Emang dari tempat-tempat dulu, jauh. dari zaman masih SMA saya senang batu. Duluan batu apa motor? Duluan motor lah. Oh, batu tuh berarti ngikutin pas udah naik motor, udah. Oh, jadi kalau batu sama motor duluan Duluan ke ayam. Bukan ke situ Nah, tuh kan, jadi panjang kan. Ini jadi ke Duluan air telur-telur apa ntar. telur? Ayam. Duluan bumi apa air? bumi dong. Tuh kan jadi panjang kan. Banyak. Udah batu aja tadi, batu sama motor aja lah, udah segitu aja Batu dulu. ya batu. Jadi ceritanya nih naik motor dulu, terus tertarik batu. Iya. Akhirnya punya peluang bisnis di batu itu. Nah, Balik lagi ke motor. sebetulnya kalau saya itu teroris ya dari dulu. Apaan tuh? Kok Terima teroris? rongsokan istimewa. Sedap. Ya. Jadi dari dulu karena saya tidak mempunyai skill untuk seorang marketing yang handal, jadi saya seneng barang rongsok gitu, Ji. Dari zaman dulu. Mungkin Hubungannya saya tidak mengerti marketing yang bukan marketer yang handal sama barang rongsokan tuh apa kan? karena barang rongsokan kita ada tantangan untuk nyari. Kalau marketing tuh tantangannya untuk ngejual. Oke. Tapi kan peluang barang rongsokan itu Ah, terserah gua itu. Jadi kalau marketing itu kan tugasnya menjual. Gimana caranya kamu bisa menjual jual ini? ini. Ah. Ya. Apapun caranya Iya. gimana? Yang penting laku. Iya. Tapi Lalu? kalau terorisme susah karena kita harus nyari barang. Kita nyari. Terus habis nyari barang dijual kan? Oh iya. Gua nggak ngerti bang. Itu Ya, berarti harus marketing juga dong. Itu ilmu Bang. tingkat tinggi kayaknya. Ya? itu marketing itu tahap kedua. Yang Follow. pertama. Ya step by step dong, Pang. Iya. Nyari dulu, olah dulu, baru baru dijual. jual. Ah. Oh. Ya kan? Lama ya, Saya Bang? pernah jualan alat-alat musik juga dulu. Alat-alat musik Alat lama. musik lama zaman dulu ya, pernah gitu. Apa aja tuh, Bang? Dapat? Ya, gitar, semua bahkan beberapa mungkin si Om Abadi Susman, Om Benny Panjaitan, Om Sido Panbers ya, Panjaitan berarti juga semua. brand-brand gitarnya juga. Si Om yang Usman Bersaudara dulu, Us bapaknya Bros, si ya. Pak Kang Rudi itu ya. Dulu pernah gitu, saya ngambil jual, dia jual. Oh, berarti Mang Budi udah ini ya, udah biasa dengan barang-barang tua, Iya. terus mengelola sampai bisa jadi jualan barang tua segala macam. Karena waktu itu saya sudah sampai di titik jenuh untuk bekerja. Saya tidak mau jadi employee lagi. Saya tidak mau jadi karyawan lagi. Tapi Oh, tadinya pernah? sempat bekerja Oh, iya. jadi karyawan. Di story. Di story-nya Mang Budi ya. Ya, ada. Itu kan sering ada cewek-cewek dance. Oh, Apa itu maksudnya? ini hanya kita bertiga aja ya, Iya, hanya kita bertiga. Dan kamera. dan kamera. Hanya kita bertiga dan kamera, nggak ada orang lain ya. Ini bukan Anji, bukan Ipang aja yang nanya. Anak saya yang cewek aja nanya. Papa, kenapa sih Papa teh suka Blackpink? Emang salah saya suka Blackpink? Enggak salah. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Manusiawi dong. Iya. Bumbaya gitu. Iya, saya pria. Saya pria, gitu kan? Nah, sebetulnya ada sisi yang lagi saya pelajari di situ. Dari Dari Blackpink. YG Entertainment khususnya, bukan si Blackpink-nya. ini ya apa YG, namanya? si promote- Manajemennya ya, mereka ya. Oke. Mereka si YG Entertainment ini bukan mencetak superstar, Tapi- bukan mencetak singer, bukan mencetak, tapi Idol. mencetak idol dia, mencetak apa ya namanya itu? Dia kalau dilihat pendidikannya berapa tahun, Oke. penggojolokannya berapa tahun, terus rasa persaudaraannya gimana, rasa saling mendukungnya gimana, itu yang luar biasa yang saya pelajari. Mereka itu ternyata mencetak superstar gitu. Ya. Ya, bukan mencetak penyanyi, karena kalau dilihat dari kualitas suara mah biasa-biasa Biasa aja. aja. Kualitas dancer semua juga orang Biasa. bisa. Tapi kan sebenarnya bukan cuma Blackpink doang dong. Betul. Pasti kan banyak. Banyak. Nah, kenapa yang sering diupload Blackpink? Ya, karena saya lihat dia
famousnya itu di Eropa, di Amerika, di mana-mana. iya. Around the world, di seluruh dunia dia udah diakui gitu. Jadi dari Blackpink siapa yang paling disuka? Semuanya aku suka sebetulnya, empat-empatnya. Aku suka Lisa. Tahu aja. Tahu Lisa keren Oh banget. iya dong, dia main dancer, you know. Main dancer. Main ya? dancer dia. Oh. Saya suka juga Lisa karena dia pinter, dia hebat, dan dia cantik ya, terutama dia menguasai 4 bahasa. Iya. Si Jennie menguasai 5 bahasa, si Rose menguasai 4 bahasa, dan si Jisoo 3 bahasa. Wow. Dan Bang Iyeng Wow. menguasai mereka semua. Oh iya dong. Saya tiap tidur juga Saya- harus lihat. Saya jadi khawatir tadi kita ngomong karburator ini. Ah, Agak jenjangnya agak kejauhan dengan dancer dan agak- karburator agak nih, Bang. beda. ada hubungannya. Apa? Jadi kalau pas lagi nyetel Hah? sambil joget, itu ngedance. Itu asik. Nyetel karburator semua Sambil joget. ngedance. Kang, Ya. lagu Blackpink apa yang paling disuka? Aduh. Karena kalau denger pakai earphone itu sebetulnya rock banget kan? Iya, musiknya ya. Ngerok banget kan. Mungkin semuanya juga saya suka. Karena dari semua musik dari dulu saya suka. Dari Pandergerak Generator, tahu kan? Iya. Iya kan? Saya Gua nggak dengar tahu. itu yang Skydelic Rock zaman dulu lah. Oke. Ya kan? Gentle Giant yang kayak gituan itu diambil sama Blackpink semua. Ya Di kan? musiknya ya? Emang musiknya Musiknya bagus banget. Musik Yes, King Crimson, semuanya ada di situ. Anjing ini orang. Plastik mah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Plastik Ono Band, bukan? John Lennon. Bukan. Oh itu kan ada juga. Di Indonesia. Plastik Ono Band itu nama band. John Lennon. sama istrinya. Sama istrinya. Begitu. Terus? Ya kan? Jadi lagunya yang mana? Bagus ya, yang Bumbaya bagus. Yang apalagi itu teh, yang Stay With Me bagus. Terus yang sama si Dua Lipa bagus. Yang Ice Cream bagus. Semuanya bagus itu ngerok, aku seneng. Dari semua musik bagus semua menurut saya. Yang mungkin Anji lebih tahu, lebih ngerti orang-orang musik. Terus nyambungnya ke kesehariannya Bang Budi apa nih? Naik motor, Selalu kan di story saya semangat sambil joget-joget siapa kadang si Lisa, kadang si Jenny. paling sering si Jenny ya. Paling sering si Jenny. ya. Kalau saya Lisa mah tetap Mas ya. Lisa Jadi garis itu keras. ya itu Mang, menurut saya senang dari dia rasa saling memiliki antar satu sama anggota, satu sama member, saling mendukung. Yang dulu radio-radio di Jember itu kan yang plat-platnya, insya Allah sebagian saya yang beli. Oh. Ingat nggak di Rawabangke di Taman Urip? Dulu tuh tukang jualan-jualan kaset. Iya, Nah, kaset. saya tiap hari dulu di situ di Jakarta tuh. Jual di sana. Ngambilin. Bukan. Kadang Ngambilin, beli, kadang barang-barang beli itu. gitu. Karena saya bilang Tapi dijual lagi nggak? kadang enggak, Oh, masih ada sampai sekarang? sebagian Sebagiannya? dijual. Dijual mah. Kan Saya tadi tanya ditanya. dijual lagi apa enggak? Soalnya tercecer, Ji. Jadi kan saya teh pindah ke sini, pindah ke situ, kos di sini, kos di sana. Karena saya orangnya senangnya menyendiri. Oh. Tong dibahas ya. Gitu. Jadi karena saya dulu senangnya gitu. Malah dulu pernah diundang jadi narasumber sama si Teh Petsi Widakoswara di M99 di Jalan Borobudur ya. Oke. Dulu ya. Ya. Nah, pernah saya gitu waktu itu ngebahas Grand Punk. Pernah saya dulu zaman dulu. Cuma kita punya tugas pelik nih Bang. Apa? Kita kan harus bikin lagu nanti di segmen selanjutnya. Ya. Dari hasil obrolan. Saya mah bukan biduan, Ji. Loh bukan kan kita yang biduan. Oh iya. Saya mah biduan. kecerekis aja ya. Biduan Wati. Biduan Wati. Nih, Kang. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan apa hubungannya antara teroris, Blackpink sama motor? Apa kegiatan motoran apaan tuh? Itu yang bakal kita bikin lagu nanti. Kan biasanya orang kan ada nyambungnya tuh, Mang. Sebetulnya Oh, batu juga. Batu. Batu. Ya, batu juga. Ini loncat-loncatnya kejauhan makanya. Justru itu teh random ya. Mungkin Iya, dari iya, Tuhan iya. tuh dikasih ke si Iyeng tuh rezeki si Iyeng tuh random. Semau gua. Apapun yang mengandung bati
apapun yang mengandung laba, cuan. cuan, Ah. go. Gitu, Ji. Jadi falsafah hidupnya gitu. Kan kalau bagi pria itu ada 3. Apa tuh? Pandangan hidup, pegangan hidup, harapan hidup. Usia 20 sampai ke bawah, pandangan hidup. Baru memandang udah hidup. Iya kan? Oke, bagus. Iya kan? Pandangan hidup. Pegangan 20. hidup. Usia 20 sampai 20. 50, pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Kalau udah 70 ke atas, berharap untuk hidup. Betul kan? Itu pria ya. Mungkin pria semua di sini juga begitu. Sekarang kebanyakan yang masih pandangan hidup ya. Betul nggak? Bang, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Enggak, nanti dulu. Kalau saya kan udah di atas 20 nih. Pegangan hidup. Enggak juga dong. Oh enggak, masih pandangan hidup. Oh masih double. Double. Dual. Ya. Dualisme. Dual fire. Pandangan hidup dan Busi. pegangan hidup. Iya, dual fire. Ya kan? Racing dong. berarti Racing. aja ya. Ngebut. Pegang oke, mandang oke. Wah, sip. Keren. Hibrid. Dan kita punya PR seru Bang buat segmen 3 ya. Apa nih? Dari hasil obrolan ini kita akan bikin lagu. Jadi setiap kita ngobrol sama narasumber, ada PR buat saya dan Anji. Ya itu mah terserah kalian lah. Gue mah tuh tinggal teriak. Oh, dancer aku dancer. Dancer dong. Alright. Bener ya? Bener ya? Kamu Bener. di siapa ya? Asal sesuai bayarannya. Ya udah, Mana, boys? akan jadi seperti apa lagunya Nah, di segmen 3. iya. Masih di Coklat Kita, obrolan warung kopi bersama saya Anji. Saya Ipang. Saya Mang Iyeng. Kenapa harus begitu? Kenapa harus gitu, Mang? Refleks. Oke. Sebagai seorang pria, kan kalau kalian pasti Saya masih belum ngerti tuh. Itu gimana? Kan kita nggak boleh itu, kan kita harus Oh iya, bersih-bersih. Rajin cuci bebas. tangan. Ya. Kami itu bukannya so hygiene, you know. Tapi emang ikut follow the rule dari pemerintah. Oke, sip. Follow the rule ya. Follow the rule. Follow. Follow the rule. Kang Budi, saya tadi tuh tertarik ya masih masalah pandangan hidup, pegangan hidup, sama berharap untuk hidup. Betul. Nah, Kang Budi itu ada di mana? Karena 3 fase itu harus kita lewati. Harus. Bagi seorang semua pria dewasa khususnya ya. Dari tadi segmen pertama dari usia 0 tahun sampai 20 tahun pandangan hidup. Itu pandangan hidup. Memandang aja udah hidup. Ya, gitu. Terus selanjutnya Pegangan kita hidup. beralih ke pegangan hidup, yaitu rentang waktu di antara usia 20 sampai 50 biasanya ya. Itu bukan berdasarkan survei yang fiktif. Tapi berdasarkan analisa yang direka-reka gitu. Bukan survei Luar yang biasa, fiktif, analisa yang direka-reka. Iya. Ya. Cocokologi lah gitu ya. Analisa kan emang begitu. Iya, Ya, analisa. namanya dianalisa Iya. ya, belum tentu. Statistik itu hanya tulisan dan gambar. Kita tuh udah ngobrolin banyak banget loh dari tadi. Iya. Jadi terus kesimpulannya apa? Ya itu hidup itu jangan mengada-ada. Oke. Seadanya. Seadanya. Kalau tidak mau sakit hati. Kenapa kalau tidak mau sakit hati? Saya bilang, karena kalau kita punya keinginan, terus kemudian tidak tercapai, sakit hati lah Kecewa. jadinya, kecewa lah jadinya. Iya. Makanya jangan mengada-ada. Jangan Jangan hidup atuh. Ya kan kalau nggak hidup mah susah Ji atuh. Kita kan datang ke dunia itu untuk hidup Oh. dan menghidupi. Hidup. Hidup dan menghidup itu bagus. Hidup dan menghidupi. Itu supi. Sufi dan siklus. Oh, dan Kita dihidupi oleh orang tua kita juga menghidupi anak kita. Terus siklus. siklus ya. Ya, Itu nggak boleh keputus tuh, Mang, betul, berarti kita tuh hidup tuh untuk menghidupi. Makanya yang Itu penting sufistik jangan ini. jangan ngada-ngada aja gitu ya. Iya, jangan mengada-ada, seadanya aja lah. Iya, kalau ketinggian juga nggak nyampe juga akhirnya jadi kecewa. Kecewa gitu. Oke, udah dapat. Jadi kesimpulannya, quotes-nya adalah hidup seadanya aja. Jangan Jangan mengada-ada. mengada-ada kalau nggak mau sakit hatinya. Iya.
betul itu. Itu Bang yang kita bikin lagu berarti. Ya, selalu ada kebiasaan di setiap episode di segmen Anjing jam, Anjing Ipang ngejam. Anjing. Iya, Anji Ipang ngejam. Ngejam. Anjing Ipang keren. ngejam. Sekarang harus ada iyengnya dong, Mang Iyeng berarti. Anjing bukan. Anjing Anji Ipang ngejam. kan Iyeng. Iyeng. Anji Ipang ngejeng. Ngejam ngang. Ngejeng mengang. Nah. Lagunya kepikirannya kayak apa ya? Ya, nggak Kita mau jauh. bikin kayak Blackpink. Susah. Kayaknya Bang Ipang Bikin susah susah kayaknya. lah. Maksudnya juga kita main pakai alat akustik nggak mungkin ngejar ke sana. Oke, berarti kita Yang bikinnya agak yang motoran lah, Ya, tapi memang motoran ya lah, ya. suasananya kayaknya lagi di atas motor, lagi riding. chordnya gimana nih Bang? Ya. Chordnya gimana? Let's rock and roll. Oh biar lebih rock and roll gini Mang nih. Hidup seadanya aja yang penting ada. Jangan mengada-ngada, jangan maksa. Kalau nggak mau sakit hatinya. Oh gitu ya? Gitu ya. Alright. Jadi hidup seadanya Seadanya aja, saja, yang penting ada. Jangan mengada-ada, jangan Jangan maksa. maksa. Jangan maksa. Kalau nggak mau sakit hatinya. Nah. Itulah pesan moral, pesan moral. Demikian juga Pesan sama moral. wanita jangan maksa. Emang ada yang maksa Bang? Kadang-kadang Masak kumaha? kan ada maksa, ada masak. Nah, panjang lagi ya udah. Panjang lagi nih. Kan Ada sebelum, maksa, ada sebelum maksa. kita tutup nih Ha. di Coklat Kita Obrolan Warung Kopi. Pesan-pesannya lagi apa kalau buat sobat coklat? Ya, salah satunya tadi. Itu kan tadi udah ya. Ya. Nah, ini quotes baru nih, quotes Quote baru. barunya Harus memikirkan quotes kalau di obrolan oh warung gitu ya. kopi mah. Selain tadi itu ya, jangan bersedih. Latahzan dong. Nah, Latahzan. ya pokoknya jangan bersedih aja lah. Hidup harus dinikmati. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita raih, bersyukurlah. Karena mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, demikian seterusnya. Saya dapat sekian, mungkin di bawah saya juga ada yang dapat di bawah saya, gitulah. Yang penting kita bersyukur, apa yang kita dapat hari ini kita syukuri. Atur nuhun Kang. Iyeng. Nomor udah rekening datang berapa? ke Sini, ah? Luar biasa ini, sebetulnya ini satu kebanggaan bagi saya, karena kalian berdua Terima kasih. adalah, Nuhun, Kang. saya suka lagu-lagu kalian dan saya paling suka suara-suara kalian. Saya nggak percaya. Demi Allah. Enggak, saya nggak percaya. Lagu Anji yang mana? Lagu Anji yang Nggak pernah mana? posting, nggak pernah Lagu posting yang saya Anji di yang mana? story-nya. Lagu Anji yang mana? Nanti saya posting. Mana? Lagunya yang mana? Yang diposting Lisa, Jenny, yang gitu lagu terus. dulu yang drive. Ah, Gitu ya. Yang drive. drive. Ya udah, kita akhiri Coklat Kita Obrolan Warung Kopi kali ini dan semoga obrolan kita juga ya nggak nambah masalah lah buat kamu lah pokoknya ya. Kalau ada masalah ya berarti cuma kalian aja yang bermasalah. Karena Ipang juga, Anji juga pernah membuat saya nangis. Pas lagu yang terakhir kemarin anjing sedih banget itu nyentuh. Yang mana? Enggak. Itu harga diri gue. Anjir. Pangaos pribados. Harga diri. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bang. 1, 2, 3, 4. Hidup seadanya aja yang penting ada. Jangan mengada-ngada, jangan maksa. Kalau nggak mau sakit hatinya. Kalau nggak mau sakit hatinya. Hidup seadanya aja yang penting ada. Kalau nggak mau sakit jangan maksa. Kalau nggak mau sakit hatinya.